Dalam surah Al-Baqarah, di ayat 156. Nah, setelah ayat tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Qalu idza asabathum musibah, Allah yang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ketika kondisi hati kita, Pak, dalam kondisi marah, dalam kondisi sabar. Jadi marah terhadap musibah itu. Yang kedua, posisi kita ini sabar. Artinya sabar ini agak sedikit naik levelnya dari marah. Kalau marah itu kan kolbun marah, hatinya marah, mulutnya marah, lisannya marah, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Tapi kalau sabar, hanya hatinya yang belum menerima dan hatinya yang mengumpat, tanpa harus mengucapkan emosi, tanpa harus berbuat yang menunjukkan bahwa dia emosi. Nah, kalau tingkatannya Rasulullah, Bapak, ini yang nomor 4 tadi, yaitu bersyukur atas musibah yang diberikan. Kalau kita menganggap ini masih ujian, maka yang kita ucapkan adalah wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang maknanya innalillah, sesungguhnya ini semuanya milik Allah. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita jumpai dan apa yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya itu semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, Rasulullah mengajarkan, kalau memang engkau bersyukur atas takdir yang buruk itu, maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kita bisa di tingkat yang nomor 4 itu, Pak, itu pertolongannya Allah besar. Makanya pertama doa yang kita minta itu adalah Rabbi shrahli sadri, lapangkan hati untuk bisa menerima takdir-takdir yang buruk itu tadi, Pak. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian seperti ini Allah juga mengabulkan hajat-hajat kita, Pak, ya. Kita ini butuh dan sedang menghajatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kita menghajatkan yang memimpin Indonesia ini adalah pemimpin yang baik. Tentunya yang bisa menilai itu adalah hati kita. Pilih di antara mereka, calon-calon itu adalah mereka yang betul-betul besar takwanya kepada Allah, besar imannya kepada Allah, dan betul-betul memikirkan bagaimana nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kenapa, Pak? Karena kita masih punya anak-anak dan kita masih punya cucu, maka nasib keturunan kita itu tergantung dari apa yang panjenengan pilih nanti di tanggal 14. Ini hajat yang besar. Ya, ini hajat yang besar, bukan hajat sekedar pilih presiden kemudian untuk dibangga-banggakan, bukan seperti itu, Pak. Islam bukan sesuatu yang harus dibedakan dalam hajat manusia. Ketika hajat pribadi butuh baru membawa nama Islam, tapi ketika tidak butuh, bahkan kita terframing dalam diri kita bahwa jangan membawa agama dalam urusan seperti ini, justru kita salah. Setiap hari kita membawa agama dalam diri kita, Pak. Kalau kita tidak membawa agama, ten akhirat malaikat ngoten niku pripun? Nah, di dunia kita ngomong kita tidak membawa agama, di akhirat nanti ya wis karepmu gitu. Nah, akibatnya nanti di akhirat. Minimal ketika kita memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, walaupun beliau tidak jadi, kita masih selamat, Pak. Hisab kita masih ringan. Tapi kalau kita sudah memilih pemimpin yang tidak amanah, ya, sudah nyata-nyata kezolimannya, ya, maka hisabnya juga akan berat ke kita. Kalau misalkan pemimpin yang baik itu tidak jadi, maka sesungguhnya dia sedang diselamatkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala syukur kita kepada Allah atas segala nikmat iman, Islam, dan ihsan yang sampai saat ini masih melekat dalam diri kita.
hati yang senantiasa bahagia, hati yang senantiasa tenang. Walaupun di antara kita mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian-ujian yang Allah berikan itu memang betul-betul Allah jadikan sebagai salah satu fasilitas Allah kepada kita untuk menaikkan derajat kita, bukan hanya di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Kedua kalinya salawat beriringkan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para pengikutnya, para keluarganya, dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa kita ini sudah masuk di bulan Rajab. Setelah ini masuk bulan Sya'ban, lalu masuk bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sebagaimana doa yang kita panjatkan tahun lalu, dan bulan Rajab ini kita juga senantiasa berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Luar biasanya kita sebagai orang yang beriman, dan kita diberikan keistimewaan oleh Allah di usia kita yang masih Allah berikan kesempatan ini, kita masih bisa merasakan keutamaan di bulan Rajab, yaitu kita dipertemukan dengan peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Nanti di bulan Sya'ban ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Lalu masuk ke bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, banyak maghfirah, banyak juga kenikmatan yang akan kita dapatkan. Lalu kita mudah-mudahan diberikan Allah umur yang panjang sampai nanti di bulan Syawal. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya." Kata Rasulullah, indikator kebahagiaan seorang muslim itu ada 3, Bapak. Yang pertama, barang siapa yang di pagi hari bangun, man asbaha minkum aminan fi sirbi, hatinya terasa tenang, rasa aman, tidak ada kekhawatiran, tidak ada tuntutan. Wa mu'afan fi jasadihi, jasadnya atau jasmaninya atau fisiknya itu sehat. Mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki bekal makanan untuk di hari itu. Maka kata Rasulullah, fa ka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia itu adalah miliknya di hari itu. Maka kalaulah seandainya standarisasi kebahagiaan kita itu ditentukan dengan keinginan kita, maka niscaya kebahagiaan itu akan sesuai dengan apa yang kita tuntut dari Allah untuk kita. Maka ketika hati tidak merasakan bahagia, tidak merasakan ketenangan, sedang dalam ujian, maka mari kita dengarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala lewat firman-firman yang sudah Allah berikan. Di antara materi yang kita bahas di pagi ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu masih tentang bab kesabaran. Nah, yang ini sekarang sesi kedua, Bapak Ibu. Kalau kemarin kita membahas tentang makrifahnya, tentang apa itu sabar, apa itu macam-macam sabar. Nah, saat ini, hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat yang membahas tentang kesabaran. Mudah-mudahan kajian dan majelis ta'lim pada pagi hari ini Allah ridhoi, dan panjenengan semuanya diberikan Allah keberkahan ilmunya, silaturahimnya, dan zikirnya, sehingga apa-apa yang
Bapak Ibu hajatkan, mudah-mudahan Allah ridho dan Allah kabulkan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini mungkin sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah bantu penderitaannya. Allah tenangkan hatinya, Allah bahagiakan hatinya. Tentunya dengan kekuasaan Allah, dan Allah selesaikan ujiannya, Allah selesaikan masalahnya dengan jalan dan pintu yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam sabar. Bulan lalu ya, bukan minggu kemarin. Macam-macam kesabaran, diantaranya sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'ah, sabar atas ketaatan kepada Allah. Wasani, yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah, 'ala ma'siyatillah, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Lalu yang ketiga itu adalah as-sabru 'ala aqdarillahil mu'limah, sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan atau tidak disenangi oleh manusia itu sendiri. Maka dalam ketiga sabar tadi, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan fitrah kepada kita. Ketika kita mendapatkan musibah itu, kita ada 4 hal atau ada 4 kondisi bagaimana kita menerima aqdarillahil mu'limah. Jadi dalam menerima takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita, baik itu takdir yang buruk ataupun takdir yang baik, itu ada 4 macam. Nah, al-halul ula, yang pertama itu ayas khuta, ya, ayatasakhata imma biqalbihi aw bilisanihi aw bijawarihi. Jadi yang pertama, manusia fitrahnya ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan takdir yang menyakitkan, itu dia marah, emosi, tidak terima. Dalam kitab hadis An-Nawawi ini dikatakan, Riyadhus Shalihin, pertama kali yang dimunculkan oleh Allah itu adalah sikap marah, imma biqalbihi aw bilisanihi, baik itu dia marah dengan hatinya atau dengan mulutnya, aw bijawarihi, atau dia akan melakukan sesuatu dengan seluruh anggota tubuhnya. Nah, at-taskhatu bil qalbi ay yakuna fi qalbihi syai'un 'ala rabbih minas sukhti wasyarrihi 'ala Allah wal 'iyadu billah wa ma asbaha dzalika. Kalaulah dia sedang sakit hati, dia sedang marah dengan hatinya, maka yang dilakukan itu dalam hatinya adalah dia mengumpat. Nah, dia punya rasa kecewa kepada Allah, itu yang di dalam hatinya. Jadi tidak diucapkan. Wa yash'uru ka'anna Allah qad zalamahu bihadhil musibah. Dia merasa bahwa Allah telah menzoliminya. Nah, jadi ketika kita mendapatkan musibah, misalkan kebanyakan dari kita ini kan punya hajat banyak, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan proyekku sukses, begitunya. Ya Allah, mudah-mudahan penyakitku sembuh. Sudah berobat mahal-mahal ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk sembuh. Tapi ternyata Allah berkata lain. Allah memiliki takdir yang lain yang lebih indah. Tetapi manusia itu sendiri yang menganggap bahwa takdirnya itu tidak indah. Maka ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaimul qital wa huwa kurhun lakum. Nah, asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi kita ini akan menemukan perang dalam hati kita.
perang dalam diri kita ketika kita sedang memerangi nafsu-nafsu yang buruk kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Jadi akar permasalahan bagaimana kita berbuat buruk itu adalah dari hati kita. Hati kita ini fitrahnya, nafsu itu pasti akan membawa kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam proses yang seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah bagaimana membuat hati kita ini tenang, membuat hati kita ini sabar. Nah, maka pertama kali ketika kita tidak menyukai takdir yang Allah berikan, nah, ini termasuk dalam bagaimana hati kita menerima takdir yang buruk dari Allah untuk kita. Nah, terkadang apa yang kita benci itu justru apa yang kita sukai. Contohnya begini, Pak. Biasanya kalau kita gerundel itu kan kondisi macet ataupun kita terlambat ketika kita ingin mengejar sesuatu, tapi ternyata di situ ada takdir lain. Tiba-tiba, nah, ini banyak cerita nih. Ketika kita terlambat, kita gerundel, ketika macet kita gerundel, emosi dalam hati kita. Nah, ternyata di sisi lain Allah telah menyelamatkan nyawa kita. Seandainya kita berangkat ketika itu, Bapak, bisa jadi ada kecelakaan yang terjadi. Seandainya, kalau mau flashback dengan cerita kami dulu, seandainya uang itu tidak diambil, harta jenengan tidak diambil oleh orang lain, siapa tahu itu adalah uang haram yang masuk dalam perut panjenengan. Ini salah satu bentuk logika dari apa yang kita cintai belum tentu baik di sisi Allah. Apa yang kita benci belum tentu Allah itu juga mengatakan itu tidak baik. Maka hal yang pertama, hati kita ini marah ketika mendapatkan takdir yang buruk. Kemudian al-hal as-saniyah. Nah, al-hal as-saniyah yakni fasabru 'alal musibah bi an yahbisa nafsahu. Yang kedua, sabar. Nah, sabar dalam menerima. Kalau yang pertama marah, yang kedua sabar. Huwa yakrahul musibah wala yuhibbuha. Dia tidak menyukai atau membenci musibah itu. Wala yuhibbuha, dan dia tidak menyukai. Wala yuhibbu annaha waqa'at, dan tidak suka kejadian ini terjadi pada dirinya. Lakin yasbiru nafsahu. Tapi dia memilih sabar. La yatahaddats bil lisan. Dia tidak mengucapkan itu dengan lisannya. Benci hanya sekedar di hati saja. Wala yaf'alu bi jawarihi ma yaghdabu min Allah wala yakunu fi qalbihi 'ala Allah syai'un abadan. Jadi dia hanya sekedar mengumpat dalam hatinya. Nah, wajar ini manusia. Kemudian wal hal ats-tsalitsah. Nah, ini tingkatan yang nomor 3 ketika seseorang mendapatkan musibah itu adalah ridho. Dia ridho. Nah, bi ayyakunal insan munsyarahan sadrahu bihadhil musibah. Hatinya lapang. Maka doa Nabi Musa yang kita kenal di dalam Al-Qur'an itu Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lihat konteks pertama yang diminta oleh Nabi Musa kepada Allah ketika dia betul-betul dalam kondisi terpojokkan, kondisi tidak mampu apa-apa, maka Nabi Musa yang dia ucapkan kepada Allah, Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Nah, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkan segala urusanku. Kalau kita kebalik, Pak, kita biasanya yang kita minta itu dimudahkan dulu urusannya. Nah, dihilangkan dulu masalahnya, baru minta supaya hati kita dilapangkan. Hatiku ini tidak lapang ketika targetku masih belum mencapai sekian. Saya tidak lapang hatinya kalau misalkan si fulan itu belum saya balas. Hati saya tidak lapang kalau mobil itu belum datang ke rumah.
Hati saya tidak lapang ketika tujuan dan target saya tidak mencapai itu. Maka Nabi Musa alaihi salam mengajarkan pada kita, pertama kali yang kita minta kepada Allah adalah, ya Allah, lapangkan hati dulu. Dilapangkan hati ini untuk menerima apapun takdir yang Allah berikan, baik atau buruknya. Kita menuntut Allah ridho kepada kita, tapi kita tidak ridho sama ketetapannya Allah. Nah ini hal-hal as-salisah ar-ridho. Nah, yang keempat ini lebih berat lagi, Pak. Yang keempat itu asyukru fayashkurullahu alaihi. Jadi bersyukur atas musibah yang diberikan Allah kepada kita. Nah, kalau ada ulama itu yang mengatakan bahwa tingkatan paling tinggi itu adalah cinta kepada takdir. Rasulullah mengajarkan untuk kita cinta kepada takdir. Takdir baik maupun takdir buruk. Nah, jadi tingkatan keempat ini adalah tingkatan yang dimana manusia sudah pada level ihsan, sudah level takwa, dimana dia sudah mengatakan bahwa, ya Allah, aku cinta kepada ridhomu, aku cinta kepada takdirmu, ya Allah. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi Rasulullah ketika mendapatkan apa yang dia benci terhadap sesuatu yang diberikan Allah kepada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajarkan faqala alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, bersyukur. Rasulullah malah memuji kepada Allah dari segala hal yang Allah berikan kepada beliau. Nah, ini contoh, salah satu contoh yang konkret bagaimana uswah kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW justru bersyukur ketika mendapatkan takdir yang tidak disukainya atau yang dia benci, Bapak Ibu. Gitu nggih. Fa yashkurullaha min ajli anna Allah yurattibu lahu minats thawab ala hadhil musibah aktsaru mimma asabahu. Maka dia bersyukur kepada Allah, ya, atas apa yang sudah Allah atur. Karena dia tahu bahwa yang mengatur ini semua Allah. Tiba-tiba di jalan mobil bannya pecah, dar. Maka yang diucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Berat, nggih, memang berat. Berat. Ya. Oh, sudah berusaha, punya saham, investasi, ternyata semuanya hasilnya nol, maka ucapkan alhamdulillah. Ini yang ngajarkan Rasulullah, Pak, sanes kula. Nah, apa tuh Ustaz? Nggih, memang berat. Ketemu sama orang yang tidak kita sukai, senantiasa membenci kita, yang kita ucapkan alhamdulillah. Dan pengajian ibu-ibu kalau sanjang, ibu-ibu kalau nemukan orang-orang sekitar kita yang dia tugasnya Allah kirim kepada kita, amanah yang Allah kirim kepada beliau itu adalah cuman menfitnah kita, menyebarkan kabar dusta kepada kita. Intinya Allah kirimkan orang yang membenci kita lah. Nggak suka kita itu dari A sampai Z. Kalau A sama B saja aman, tapi kalau A sampai Z, nah ini kisah apa biasanya musuh bebuyutan, ngoten nggih. Tapi yang pertama kita ucapkan sama beliau, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita harus bahagia, Pak, ketemu sama orang-orang yang model begini nih. Jenisnya begini jarang-jarang, Pak. Kita bersyukur dan kita harus bahagia. Kenapa? Karena ketika dia sedang menyebarkan aib kita, sedang melakukan majelis gosip, majelisul ghibah, membuka majelis ghibahnya, menceritakan tentang kita. Nah, kita harus bersyukur. Kenapa? Satu, kita bahagia. Pahala yang dia miliki secara otomatis itu akan tertransferkan pada diri kita. Yang kedua, dosa-dosa kita, Pak, otomatis disedot sama orang-orang yang menyebarkan aib kita ini. Makanya bersyukur, Pak. Orang itu ibadahnya biasa saja, tapi dia punya ridho yang luar biasa terhadap apapun yang Allah berikan sama dia. Justru itu adalah ibadah yang paling berat dan ibadah yang lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lainnya.
Jenengan sholat 100 rakaat, sholat tahajud tiap malam, tapi jenengan tidak ridho sama ketetapan Allah. Sholat tahajud hanya untuk ingin melanggengkan urusan duniawi kita. Nah, tidaklah ini lebih baik daripada kita ridho terhadap keputusan Allah. Maka ulama sepakat mengatakan bahwa ibadah yang paling berat dan yang paling besar keutamaannya itu adalah ibadah ridho. Baik, kita lanjutkan. Nah, ayat yang pertama yang Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini membahas tentang kesabaran, yaitu surah Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini ada kata-kata sabar yang diulangi sampai 2 kali, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, dan tingkatkan kesabaran itu. Warabitu, dan engkau terjaga. Kalau dalam tafsir yang lain mengatakan ini terjaga di suatu wilayah daerah untuk menjaga dari serangan musuh. Orang yang menjaga seperti itu, Pak, itu butuh kesabaran, Pak. Butuh kesabaran menjaga wilayah dari serangan musuh, karena musuh sendiri pun juga sabar ketika berperang. Maka kalaulah musuh bisa bersabar sampai sekian dalamnya, kenapa kita sebagai umat muslim tidak bersabar? Nah, warabitu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, maka engkau akan dijadikan Allah sebagai pemenang. Oke? Fa'amarallahu al-mu'minina bimuqtada imanahum wa bisyarafi imanahum bihadhihi al-awamir thalathah. Nah, jadi ayat ini memberikan pesan pada kita ada 3 perintah. Yang pertama isbiru, ya, wasabiru, warabitu, wattaqullah. Ya, 4 perkara. Ya. Fasabru 'anil ma'siyah wal musabarah 'ala ta'ah wal murabatah. Ya, jadi fasabru 'an maharimillah. Kita bersabar terhadap apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah kepada kita untuk tidak kita laksanakan atau tidak kita kerjakan. Ini butuh sekali kesabaran yang luar biasa, Pak. Anna sabranil ma'siyah la yakunu illa haitsu da'at ilaihin nafs. Sabar terhadap maksiat Allah ini tidaklah bisa terjadi kecuali ada panggilan dari Allah pada dirinya. Tentunya ini dengan ilmu. Kita harus mengetahui dulu apa yang diharamkan oleh Allah dan apa-apa yang boleh dikerjakan oleh Allah. Amal insan alladzi lam yatra'u ala balihi al-ma'siyah falyuqalu innahu sabr. Maka orang-orang yang tidak memperhatikan rambu-rambu kemaksiatan kepada Allah, maka dia ini tidak dikatakan sebagai orang yang sabar. Nah, ini luar biasa sekali, Pak. Wa amal musabarah fahiya 'ala ta'ah li'anna ta'ah fiha amrani. Ya, jadi as-sabr yang kedua disuruh meningkatkan kesabaran itu adalah dalam ketaatan kepada Allah, dan ini ada 2 perkara. Al-amrul awal fi'lun yatakallafu bihil insan wa yalzamu nafsahu bihi. Jadi bagaimana kita menunjukkan diri kita itu ketaatan kepada Allah. Ya. Wa amru tsani saqala 'ala nafsi li'anna fi'l ta'ah katarkil ma'siyah thaqilatun. Jadi meninggalkan maksiat itu juga berat, Pak. Thaqilatun 'ala nufus al-amarah bisu. Jadi ini sungguh berat bagi hati-hati atau nafsu atau hawa nafsu kita yang senantiasa mendorong kepada keburukan. Wa amal murabatah, ya, murabatah yang menjaga tadi, fahiya kasratul khair wal istimraru alaihi. Ya, jadi perlakuan baik yang kita perbanyak, kemudian wal istimrar, dan kita istiqomahkan. Walihada ja'a fil hadis anir Rasul annahu qala, kalau dalam tafsir yang disebutkan dalam hadis ini,
isbagul wudu' 'alal makarih wa kasratul khata' ilal masjid wa intizarus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribaud. Dalam hadis ini dikatakan menyempurnakan wudu dalam hal yang kita tidak senangi, Pak. Menyempurnakan wudu dalam hal yang tidak kita senangi, kemudian memperbanyak langkah ke masjid. Wa intizarus shalah ba'da shalah, menunggu antara jeda waktu salat ke salat yang lain. Fadzalikumur ribaud. Inilah yang mengikat dan yang kita jaga. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk mendawamkan wudu. Yang kedua, memerintahkan kita untuk memperbanyak langkah ke masjid. Nah, kemudian hakikat waktu yang sebenarnya itu adalah menunggu datangnya waktu sholat setelah berakhirnya waktu sholat. Nah, itu ini butuh yang namanya kesabaran. Lalu wa amma at-taqwa fa innaha tashmalu dzalika kullu li'anna at-taqwa ittikhadhu ma baqiya an iqabillah wa hadza yakunu bi fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi. Nah, kalau takwa itu kan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita jauhi apa yang Allah larang. Kemudian ayat yang kedua, wa amal ayah asaniyah faqala wa qawluhu ta'ala wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, hadhil ayah fiha qasamun minallah ay yukhtabaral insan bi hadhil umur. Wa lanabluwannakum ini artinya linnah tabiranakum, artinya ini adalah ujian, al-ikhtibar, al-imtihan. Nah, kalau dalam bahasa Arab yang lain itu al-ikhtibar itu artinya sama dengan al-imtihan, ujian. Nah, bedanya kalau walana baluannakum itu ujiannya itu berupa ujian yang sifatnya itu adalah kegiatan yang kita jalani. Kalau al-imtihan, nah ini lebih ke arah yang dilakukan oleh anak-anak kita atau mahasiswa-mahasiswa di sekolah. Nah, itu namanya al-imtihan, ujian yang bentuknya tulis, ya, ujian yang bentuknya lisan yang kita hadapi di sekolah. Bisyai'in minal khauf. Wah, jadi semua manusia itu, Pak, itu pasti akan diuji sama Allah. Ujiannya, nah ini permasalahannya itu kan bagaimana kita menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Padahal yang diujikan itu adalah bisyai'in, syai'un. Bisyai'in minal khauf, lal khauf kulluhu bal bisyai'in minhu. Tidaklah seluruhnya itu diberikan Allah rasa takut, kecuali hanya sedikit saja. Syai'un. Nah, kalau kata syai'un itu misalkan asyrabu syai'un minal ma', aku meminum sebagian. Nah, sebagian dari air minum ini. Jadi tidak seluruhnya Allah berikan berat pada kita. Nah, Allah sudah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini Allah yang mengatakan, Pak, tidaklah aku berikan ujian pada manusia itu kecuali sesuai dengan kemampuan, ya, bukan kemauan, Pak, kemampuan seorang hamba. Artinya seberat apapun ujian yang saat ini jenengan itu hadapi, Pak, hakikatnya itu adalah sebagian yang sudah Allah takar bahwa kita bisa menyelesaikan ujian itu, bahwa kita bisa menghadapi ujian itu. Kalaulah kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, nah, di antara mereka yang ada di sana, Pak, kalau dikatakan syai'un dengan kita, sebagian dari mereka, mana yang lebih menderita daripada kita dengan mereka, Pak? Minal khauf, rasa takut. Apakah tidak kita ini lebih takut daripada mereka yang ada di sana, Pak? Wal ju', rasa lapar. Siapa yang lebih lapar, Pak? Kita atau mereka yang di sana? Wa naqsim minal amwal, bantuan diblokade, tidak bisa dikirim masuk langsung oleh orang-orang yang sudah menyalurkan sebagian hartanya, tidak bisa langsung diberikan. Naqsim minal amwal,
Sedangkan kita yang masih bisa merasakan makanan dalam satu hari, masih bisa bertanya, nanti enaknya makan apa ya? Kalau mereka boten, Pak. Apa yang bisa kita makan, yang kita jumpai yang bisa kita makan, yaitu yang kita makan. Wal anfus, sudah berapa banyak nyawa yang meninggal, sudah berapa banyak nyawa yang terbunuh. Wasamarat, buah-buahan tidak mereka dapatkan. Nah, kalau kita bisa cek, Pak, dari sekian puluh ribu orang yang terbunuh dari genosida itu, Pak, berapa orang yang mati bunuh diri, Pak? Apakah ada data orang yang mati bunuh diri? Sedangkan kita di negara yang luar biasa ini, banyak kasus bunuh diri yang terjadi. Nah, jadi ujian yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya itu adalah tergantung bagaimana hati kita menyikapi. Yang pertama tadi, apakah kita marah? Yang kedua, apakah kita sabar? Yang ketiga, apakah kita ridho? Dan yang keempat, apakah kita bersyukur atas ujian yang Allah berikan kepada kita? Nah, ini makna dari walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Nah, al-ju' di sini ada makna, yaitu ayyuhadditsallahu subhanahu fil ibad waba'an. Ya, Allah itu mengirimkan wabak, penyakit, ya, makna lapar. Jadi di situ ada musibah yang namanya kelaparan. Wa makna tsani al-jadab was-sinin al-mamluhalah allati la yadri fiha dar'un wa la yanmu fiha zar'un, hada minal ju'. Jadi ada kegagalan panen. Nah, musim kering. Nah, ini makna ju' yang kedua, kelaparan yang kedua. Wa naqsim minal amwal, yakni naqsul iqtisadu bihaitsu tusabul ummah biqillatil madah wal fikr wa yata'akhkharu iqtisadiha wa tarhaqu hukumatuha bid-diwan allati ta'ti natijatan li asbabi biqadriha Allah. Jadi kekurangan harta entah karena pekerjaan yang saat ini sedang dia hadapi. Kemudian waqali wal anfus ail maut. Ya. Jadi ujian jiwa yang dimaksud di sini itu adalah kehilangan kematian. Ya, baik itu kematian orang tua, kematian saudara, kematian sahabat karib, yang itu memang tidak kita sukai. Wasamarat ay alla yakunu hunaka ju' walakin tanqasu thamarat. Jadi buah-buahan berkurang. Tanzi'u barakatuha fi zuru' wan nakhil wa fil ashjar al ukhra. Jadi buah-buah yang ditanam di situ itu tidak tumbuh, Pak. Ya, jadi buah-buahannya tidak berbuah. Nah, ini makna dari wabasyiris sabirin. Nah, maka kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, lalu ayat yang selanjutnya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dan menyempurnakan kesabarannya, ajruhum bighairi hisab. Jadi pahalanya itu tak terhitung, Pak. Nah, di sini dikatakan bighairi hisab li'anal a'malu shalihah mudha'afal hasanah bi asyrati amsalihha. Karena ketika kita melakukan amal soleh, nah, itu ada pahala yang dilipat gandakan, asyru amsalihha, dilipat gandakan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Beda dengan yang namanya kesabaran yang disempurnakan oleh seorang manusia, maka pahalanya itu bighairi hisab, Pak. Tidak terhitung, tidak bisa dihitung dan tidak dihitung dalam lipat ganda, tapi terus mengalir. Nah, kalau kita melakukan hal itu pada diri kita, Allah sendiri langsung yang turun tangan, Pak. Itu. Ada sahabat Fudail bin Iyad berkata,
idza ataka rajulun yashku ilaika rajulan. Jadi kebiasaan kita ini ketika ada seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kemudian kita ini susah untuk memaafkan, maka Fudail bin Iyad memberikan pesan kepada kita, jika ada orang datang kepadamu ya, mengeluh tentang orang lain, lalu dia berkata, sesungguhnya fulan telah menzolimi saya. Nah, apa kata Fudail bin Iyad? Faqul lahu ya akhi u'fu anhu. Wahai saudaraku, maafkan dia. U'fu anhu. Nah, maafkan saudaramu yang telah berbuat zalim kepadamu. Mengapa wahai Fudail? Fa innal 'afwa aqrabu littaqwa. Karena memaafkan seseorang itu lebih dekat kepada ketakwaan. Fa in qala la yahtamilu qalbil 'afwa walakin intasara kama amarani Allah. Kalau dia berkata, hatiku tidak bisa untuk bersabar, hatiku tidak bisa memaafkan orang ini, aku ingin aku ingin membalas orang yang telah menzalimiku, maka Allah sebenarnya memberikan kesempatan, membolehkan. Nah, dalam hal ini Allah membolehkan seseorang itu membalas kezaliman orang lain, Pak. Ya. Hatiku tidak bisa memaafkan orang ini, aku ingin menang. Nah, ada perasaan itu, Pak. Itu boleh, itu fitrah. Nah, sebagaimana Allah, kama amarani Allah, sebagaimana apa yang diperintahkan Allah, boleh aku membalas ketika ada yang menzolimiku, boleh kita membalas kezoliman itu. Tapi Fudail memberikan nasihat, faqul in kunta tuhsinu an tantasira wa illa farji' ila babil afi. Nah, kalau kau pandai untuk bisa membalas dengan baik, ya, in kunta tuhsin, kalau engkau bisa membalas itu dengan baik, ya, artinya dengan baik mungkin tidak menyakiti dirinya atau membalas keburukan itu dengan kebaikan. Nah, ini Pak. Maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Maka jika tidak, wa illa farji' ila babil afi. Jika engkau tidak bisa, maka kembalilah kepada pintu untuk memaafkan. Ya. Fa innahu babun wasi'. Sesungguhnya memaafkan itu pintunya sangat luas sekali. Jadi tidak ada, Pak, sabar ada batasnya, itu tidak ada, Pak. Ya, ibu-ibu nggih. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Fa innahu babun wasi'. Sesungguhnya pintu kesabaran itu sangat luas. Fa innahu man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Sesungguhnya orang yang memaafkan dan memperbaiki itu ganjarannya sangat luas di sisi Allah. Wa sahibu 'afiyah namun 'ala firashihi, dan orang-orang yang memaafkan dia itu akan tidur nyenyak di malam hari, Pak. Wa sahibu 'afiyah, dan orang yang memaafkan namun ala firashihi, dia akan tidur tenang, tidur nyaman di atas kasurnya pada malam hari. Wasahibul intisar yaqlibul umur. Nah, orang yang tidak memaafkan atau orang yang masih ingin membalas itu tadi, Pak, di malam hari dia itu pasti akan berpikir strategi bagaimana dan apa yang akan dilakukan untuk membalas orang yang telah menzoliminya esok hari. Kalau ada pertanyaan begitu, Pak, kira-kira jenengan milih yang mana? Yang bersabar, kemudian bisa tidur nyenyak di malam hari, atau yang malam hari dia masih memikirkan bagaimana dia melakukan pembalasan untuk orang yang sudah menzoliminya. Nah, hadis ini, Pak, melatih kita untuk memaafkan, bukan untuk membalas. Hadis dari Fudail bin Iyad ini menyampaikan pada kita untuk berlatih bersabar terhadap orang-orang yang telah menzolimi kita, ya, bukan untuk membalas. Baik, man sabara wa ghafara anna dzalika min azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya dia mendapatkan perkara yang sangat besar, yaitu thawabun jazil wa thana'un jamil. Jadi barang siapa yang bersabar, ya, maka dia perkara yang dia dapat itu adalah thawabun jazil, pahala yang besar,
Wasanaun jamil, lalu dia mendapatkan pujian dari Allah, pujian yang sangat indah. Nah, ini luar biasa pahalanya kesabaran itu, Pak. Nah, pujian sawabun jazil wasanaun jamil. Jadi pahalanya besar. Allah juga memberikan kita pujian yang sangat besar. Nah, seperti yang kita bahas di surah Al-Furqan kemarin, salamun alaikum bima sabartum. Maka Allah lewat malaikatnya memberikan salam kepada orang-orang yang bersabar. Salamun alaikum bima sabartum. Kita ini di antara kita, Pak, pasti ada yang namanya tidak cocokan antara kita dengan orang-orang sekitar kita. Ini pasti terjadi. Maka sering kita ini pasti antara kita yang menzolimi atau kita yang dizolimi. Itu pasti yang terjadi dalam diri kita, Pak. Tapi kata Rasulullah bagaimana? Nah, ini ada pesannya Rasulullah. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Kata Rasulullah, seseorang mukmin yang berinteraksi yukhalitun nas, berinteraksi dengan masyarakat dan bersabar dengan gangguan mereka, bisa menzalimi ataupun banyak berita yang tidak baik yang disebarkan, itu lebih baik, Pak. Lebih baik bermusyarakah, berhubungan dengan mereka itu lebih baik ketika kita berhubungan dan kita bersabar atas segala sesuatu yang menyakiti kita. Itu lebih baik minal mu'min, daripada mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, daripada seorang mukmin yang hanya berdiam diri di rumah, tidak pernah keluar, tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat, dan tidak pernah memberikan kesabaran terhadap apa-apa yang tidak dia sukai dari masyarakat itu, atau apa-apa yang dia merasa ada yang menyakitkan dalam dirinya. Kata Rasulullah, lebih baik sudah kita bermusyarakah, karena kita ini makhluk sosial. Ayatnya jelas, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lalu ayat yang setelahnya pun juga sama, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, inna dzalika min azmil umur. Nah, ini adalah sebaik-baiknya perkara. Berat, memang berat, Pak. Tapi ya ini perintah Allah, ya kita taati. Kita laksanakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka sholat, kemudian sabar. Nah, ini ayat selanjutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, innallaha ma'as sabirin. Nah, kita praktekkan ini. Artinya kalau kita sholat dan bersabar, itu bersama kita ini ada yang namanya ma'iyah. Ya, ini ayat yang terakhir nih. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Maka ketika sabar itu masuk dalam hati kita, ada ma'iyah khusus, Pak. Ada pertolongan Allah khusus yang langsung nempel dalam diri kita, Pak, ketika itu. Ya, jadi kebersamaan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Al-ma'iyah allati taqtadhi sabru wa ta'ayyid. Wa ta'ayyidu. Kebersamaan yang mengkonsekuensikan pertolongan dari Allah. Di situ ada konsekuensi Allah akan menolong kita, ya, membersamai kita. Nah, ini contohnya sama seperti ketika Harun dan Musa. Ya, Harun dan Musa berkata, "Inna nakhafu ayyafruta alaina aw yatgha." Jadi ketika Allah menyuruh mereka, Musa, pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Nah, kalau kita tahu Fir'aun ini kan bukan sembarang orang, Pak. Jadi Fir'aun ini dia ini cerdas, dia bengis, dia karismatik. Bahkan semua orang warga Mesir seluruhnya ini tunduk sama Fir'aun. Bahkan dia mengaku Tuhan, luar biasa. Maka kalau orang-orang sekarang ini mengaku dirinya Tuhan, orang yang paling kaya, masih kalah sama Fir'aun. Nah,
Nah, kata Allah kepada Musa, la takhafa innani ma'akum. Nah, jangan pernah takut, sesungguhnya aku bersama kalian. Ini Pak. Nah, ketika Allah sudah mengatakan bahwa ma'iyah khusus kepada orang-orang yang bersabar, nah, itu adalah sesuatu hal yang kekuatan yang luar biasa. Maka orang-orang yang saat ini merasa dizalimi kemudian berkata, ya Allah bersamai hamba. Nah, kesabaran menjadi senjata, salat menjadi penunjang untuk kesabaran itu, maka sesungguhnya Allah sudah bersamanya. Ya, tinggal tunggu Pak. Maka takdirnya ada dua, antara dikabulkan, diganti, atau tidak dikabulkan. Semuanya itu adalah yang terbaik menurut Allah. Sama ceritanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia khawatir, ya, dia bersama Rasulullah dalam goa, ya, dalam goa Jabal Sur bersama Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang musyrikin itu sudah di mulut goa, sampai berkata, lau anna ahadahum nazara ila tahti qadamaihi la absarna. Kalau salah seorang dari mereka lihat ke bawah, tentunya mereka itu menemukan kita. Maka kata Nabi, ya Abu Bakar, ma zannuka bithnaini Allahu salisuhuma. Kata Rasulullah untuk menguatkan Abu Bakar, nah, dari goa itu, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma zannuka bithnaini Allahu salisuhuma. Kalau engkau kira kita ini hanya berdua, maka sesungguhnya kita bertiga dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah turun firman Bapak, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi untuk menghadirkan Allah dan pertolongannya itu ada dua Pak. La tahzan innallaha ma'ana. Artinya untuk menghadirkan itu ada dua cara, yaitu dengan sabar dan salat. Nah, kalau sampai hati kita sudah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, tandanya Allah sudah menurunkan ma'iyahnya bersama kita. Itu Bapak Ibu. Jadi intisarinya, sejauh mana kesabaran yang ada dalam hati kita, maka sebesar itu dan sejauh itulah pertolongan Allah ada pada diri kita. Nah, inilah sedikit penjelasan dari ayat-ayat Allah yang tertuang pada babus sabr dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Mungkin ada pertanyaan? Nggih. Disampaikan bahwa Rasulullah kalau dapat musibah mengucapkan alhamdulillah. Nggih, Pak. Tapi pada umumnya kalau kita mendapat musibah itu tidak innalillahi. Jadi alhamdulillah itu biasanya kalau kita mendapat keberuntungan atau kenikmatan itu baru bisa alhamdulillah. Dalam surah Al-Baqarah, di ayat 156. Nah, setelah ayat tadi, walana bluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Qalu idza asabathum musibah, Allah yang berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ketika kondisi hati kita Pak, dalam kondisi marah, dalam kondisi sabar. Jadi marah terhadap musibah itu. Yang kedua, posisi kita ini sabar. Artinya sabar ini agak sedikit naik levelnya dari marah. Kalau marah itu kan kolbun marah, hatinya marah, mulutnya marah, lisannya marah, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Tapi kalau sabar, hanya hatinya yang belum menerima dan hatinya yang mengumpat, tanpa harus mengucapkan emosi, tanpa harus berbuat yang menunjukkan bahwa dia emosi. Nah, kalau tingkatannya Rasulullah Bapak, ini yang nomor 4 tadi, yaitu bersyukur atas musibah yang diberikan. Kalau kita menganggap ini masih ujian, maka yang kita ucapkan adalah wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang maknanya innalillah, sesungguhnya ini semuanya milik Allah. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita jumpai dan apa yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya itu semuanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita berpikir bahwa ini motivasi untuk kita Bapak, atas apa yang selama ini kita miliki, sesungguhnya semuanya itu milik Allah. Sesungguhnya semuanya itu hanya pinjaman dari Allah. Yang menjadikan kita sampai pada titik ini, kesuksesan kita, karir kita, ya,
Kemudian apa lagi Pak? Kekuatan kita, fisik kita yang seakan-akan kokoh. Nah, itu hakikatnya bukan milik kita. Tapi Allah lah yang masih mengizinkan kita untuk meraih karir yang tinggi. Allah lah yang masih mengizinkan kita untuk meraih kesuksesan yang saat ini kita raih. Bisa bangun rumah, bisa beli mobil. Hakikatnya semuanya itu adalah atas izin Allah kita bisa melakukan segalanya. Nah, manusia mengatakan bahwa ini atas usahaku, ini jerih payahku, ini milikku. Ketika itu diambil Bapak, diambil sama Allah tadi, ya, diuji sedikit diambil dari itu, merasa datanglah penyakit dalam diri kita. Kita yang dulu kuat sekarang sudah sedikit merasakan kelemahan. Sudah diambil sedikit sama Allah. Maka ketika hati kita pada level 1 masih marah dan tidak tidak terima, belum menerima takdir itu, nah kita masih ada di level 1. Kita terima tapi masih ada grundel di hati, berarti kita yang nomor 2, tingkatannya masih sabar. Kalau kita sudah tidak merasakan apapun kemarahan itu, maka kita ridho, artinya bisa menerima dulu. Takdir itu bisa kita terima. Oh, ternyata ini ujian dari Allah. Itu uang hilang. Ya sudah, nggak apa-apa. Ngoten nggih. Badan sakit, hanya diam saja Pak. Itu namanya ridho. Ridho itu menerima. Beda lagi dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu bersyukur. Nah, Rasulullah mengajarkan kalau memang engkau bersyukur atas takdir yang buruk itu, maka ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kita bisa di tingkat yang nomor 4 itu Pak, oh itu pertolongannya Allah besar. Makanya pertama doa yang kita minta itu adalah Rabbi shrahli sadri, lapangkan hati untuk bisa menerima takdir-takdir yang buruk itu tadi Pak. Ngoten nggih Pak Mustaqim ya. Nggih. Monggo yang lainnya. Sampun nggih. Nggih. Nah, mudah-mudahan tema kita yang sabar ini tadi Pak itu bisa hadir dalam diri kita dan hati kita. Memang berat pemain bola saja untuk menjadi pemain yang baik, dia harus berlatih. Maka hati kita kalau ingin mendapatkan kesabaran yang baik, ya kita latih Pak. Dari mulai hal yang kecil, mulai dari diri sendiri. Misalkan menemukan sesuatu yang menjengkelkan, kita belajar untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, terima kasih ya Allah sudah menghadirkan orang yang seperti ini. Terima kasih sudah menghadirkan ujian yang seperti ini. Hakikatnya ini semuanya milikmu dan semuanya akan kembali kepadamu. Kalau sudah begitu Pak, aman hati itu Pak, tenang sekali. Itu nggih. Mari kita tutup kajian kita dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kajian seperti ini Allah juga mengabulkan hajat-hajat kita Pak ya. Kita ini butuh dan sedang menghajatkan pemimpin-pemimpin yang baik. Kita menghajatkan yang memimpin Indonesia ini adalah pemimpin yang baik. Tentunya yang bisa menilai itu adalah hati kita. Pilih di antara mereka calon-calon itu adalah mereka yang betul-betul besar takwanya kepada Allah, besar imannya kepada Allah, dan betul-betul memikirkan bagaimana nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kenapa Pak? Karena kita masih punya anak-anak dan kita masih punya cucu, maka nasib keturunan kita itu tergantung dari apa yang panjenengan pilih nanti di tanggal 14. Ini hajat yang besar ya, ini hajat yang besar, bukan hajat sekedar pilih presiden kemudian untuk dibangga-banggakan, bukan seperti itu Pak. Islam bukan sesuatu yang harus dibedakan dalam hajat manusia. Oh, ketika hajat pribadi butuh baru membawa nama Islam, tapi ketika tidak butuh, bahkan kita terframing dalam diri kita bahwa jangan membawa agama dalam urusan seperti ini, justru kita salah. Setiap hari kita membawa agama dalam diri kita Pak. Kalau kita tidak membawa agama, lah mangkil ten akhirat malaikat ngoten niku pripun? Nah, di dunia kita ngomong kita tidak membawa agama, di akhirat nanti ya wis karepmu gitu. Nah,
akibatnya nanti di akhirat. Minimal ketika kita memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah, walaupun beliau tidak jadi, kita masih selamat, Pak. Hisab kita masih ringan. Tapi kalau kita sudah memilih pemimpin yang tidak amanah, ya, sudah nyata-nyata kezolimannya, ya, maka hisabnya juga akan berat ke kita. Kalau misalkan pemimpin yang baik itu tidak jadi, maka sesungguhnya dia sedang diselamatkan oleh Allah. Ya, seperti Palestina, Pak. Bisa terhindar enggak dari perang itu? Enggak bisa. Sudah pasti terjadi dan nyata di depan kita. Kezoliman sedang menyerang. Itu pasti terjadi. Bukan berarti ketika kita sudah ikhtiar mentok, ikhtiar maksimal, kemudian Allah harus menurunkan apa yang kita minta. Belum tentu. Jangan masih ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Nah, sudah dikejar sama Fir'aun, Pak. Sudah mentok, di ujung sudah laut, dan yang dia bawa cuma tongkat. Ya, Allah memerintahkan, pukul tongkatmu wahai Musa ke arah laut itu. Kalau Nabi Musa tidak percaya, tidak ikhtiar maksimal ke langit, Pak. Tawakalnya tidak maksimal, Pak. Kira-kira belah, mboten? Belum tentu belah. Wong kita aja di tengah sungai misalkan. Di sungai, suruh ngetok ataupun diberikan tongkat yang sama dengan tongkat Nabi Musa, dihadapkan dengan laut yang sama dengan Nabi Musa, jenengan pukul masih sampai mati nggih mboten belah. Kan gitu. Logikanya begitu. Jadi tongkat itu diberikan izin oleh Allah untuk membelah lautan itu dalam kondisi Nabi Musa yang sudah tidak merasakan pertolongan lagi kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu ikhtiarnya itu disuruh mentoknya itu sampai seperti itu, Pak. Wes tidak ada harapan lagi dari kemampuan manusia siapapun itu, bahkan diri kita. Maka tongkat itu dijadikan keistimewaan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk membelah lautan. Sama seperti kita. Misalkan sekarang ini kondisi kita dalam kondisi yang betul-betul terhimpit oleh kezoliman-kezoliman, kita masih yakin kekuatan terakhir kita itu pada tangan keajaiban tangannya Allah. Ya. Jenengan pengen tahu dapat pemimpin yang baik, pasti semuanya pengen. Karena nasib anak-anak jenengan, putu-putu jenengan itu ditentukan sama pemimpinnya, Pak. Ini maslahat, bukan hanya maslahat kita, tetapi kejayaan Islam itu juga akan muncul. Tapi pertanyaannya, kita ada di bagian dalam itu atau tidak? Kita diberikan kesempatan Allah untuk membawa kejayaan Islam atau enggak? Gitu. Maka sekali lagi, jangan pernah menganggap bahwa agama tidak nempel sama kita setiap hari, Pak. Dan jenengan yang beri jenengan rezeki, takdir baik buruk jenengan. Kalau bukan Allah lalu siapa? Apa presiden? Kan bukan. Itu nggih. Maka kita bacakan Fatihah. Ya, mudah-mudahan Indonesia betul-betul mendapatkan pemimpin yang baik, yang amanah, yang bertakwa kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.